IMF menginformasikan bahwa pada tahun 2023 akan terjadi resesi ekonomi global. Sebanyak 31 negara akan mengalami resesi ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut periode 2022 hingga 2023. Resesi ekonomi ditandai dengan penurunan produk domestik bruto (PDB) dalam 2 kuartal beruntun. Guncangan ekonomi yang mendadak, seperti pandemi COVID-19 merupakan salah satu penyebab resesi. Guncangan ekonomi juga menyebabkan masalah ekonomi serius seperti tumpukan utang negara. Inflasi juga menjadi penyebab terjadinya resesi. Resesi terjadi karena tingginya inflasi akibat harga komoditas energi yang melesat. Dengan kenaikan harga komoditas yang berlebihan membuat daya beli masyarakat menurun sehingga memicu pengangguran hingga kemiskinan. Akibat inflasi yang melambung, Bank Sentral menaikkan suku bunganya. Suku bunga yang tinggi berfungsi untuk melindungi nilai mata uang, tapi ini akan membebani debitur dan menyebabkan kredit macet. Selain inflasi, deflasi juga penyebab terjadinya resesi ekonomi. Deflasi adalah menurunnya harga barang atau jasa, tetapi jika berlebihan justru akan merugikan penyedia barang atau jasa. Gelembung aset juga menjadi salah satu penyebab resesi ekonomi. Fenomena gelembung aset biasanya terjadi di pasar saham dan properti. Investor mengambil keputusan gegabah yang akhirnya merusak pasar dengan spekulasi bahwa harganya akan terus naik di masa depan. Adanya revolusi industri dikhawatirkan membuat artificial intelligence (AI) dan robot akan menggantikan banyak pekerjaan manusia. Jika ini terjadi, banyak pekerja yang berpotensi menjadi pengangguran dan resesi tak terhindarkan. Resesi ekonomi berdampak bagi pemerintah, pendapatan negara dari pajak dan non-pajak menjadi lebih rendah. Ini karena penghasilan masyarakat menurun hingga harga properti yang anjlok dan akhirnya memicu rendahnya jumlah PPN ke kas negara. Ketika pendapatan negara sedang merosot, pemerintah tetap dituntut membuka lapangan kerja sebanyak mungkin karena jumlah pengangguran yang meningkat. Akibatnya, negara harus melakukan pinjaman ke bank asing terus-menerus hingga kebutuhan negaranya terpenuhi. Resesi ekonomi juga berdampak pada perusahaan, daya beli masyarakat menurun dan pendapatan perusahaan bakal semakin kecil. Kondisi ini yang bakal mengancam kelancaran arus kas dan perang harga lantas menjadi opsi perusahaan agar terhindar dari kebangkrutan. Resesi ekonomi juga berdampak pada pekerja loh. Beberapa perusahaan menutup area bisnis yang kurang menguntungkan dan memotong biaya operasional yang salah satunya melakukan PHK ke karyawannya. Jika banyak terjadi PHK, berarti pengangguran semakin meningkat. Tenang aja, resesi ekonomi dapat dicegah. Pertama, memperkuat daya beli dengan belanja besar-besaran. Pemerintah berencana melakukan belanja besar-besaran untuk menghadapi ancaman resesi sehingga permintaan dalam negeri meningkat dan dunia usaha tergerak untuk berinvestasi. Kedua, nyatanya UMKM memiliki daya tahan lebih baik dibanding perusahaan besar ketika terjadi krisis karena lingkupnya kecil. Jadi, perlu adanya bantuan finansial agar kegiatan produksi UMKM tetap berjalan. Ketiga, mengembalikan kepercayaan investor dengan membuat kebijakan dan proyek-proyek strategis untuk membangun iklim investasi agar investor tertarik menanamkan modalnya kembali.